Nah, ngapa abang larikan mobil sama TV juga? Apa alasnya abang larikan? Kalau TV itu Berapa tarifnya, Bang? Perjanjian awal? 1,5. Hah? 1,5. 1.500.000 ya? Yang dibayar baru 200 gitu. Oke, siap. Ayo, Jadi emosinya itu karena dia ngata-ngatain gitu ya, Bang ya? belum pakai celana genjingnya gitu ya. Hai, welcome to Articles. Berhubung banyak yang request kasus dalam negeri lagi, saya akan bahas kisah dari kota Batam yang ada di Kepulauan Riau. Seperti biasa, saya mau mengingatkan bahwa pembahasan ini tidak bersifat menyudutkan pihak manapun atau mau membuka kenangan serta luka yang pernah ada. Tapi cukup penting juga buat berbagi supaya hal-hal yang begini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Buat pembelajaran diri dan yang terpenting bahwa ini berupa informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber di internet. Tidak ada menambahi ataupun mengurangi. Sementara untuk yang lainnya juga, marilah kita bijak dalam berkomentar tanpa memojokkan siapapun ya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dengan seorang wanita yang asalnya dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Namanya adalah Deli Cinta Sihombing yang merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Sebagian sumber mengatakan dia lahir tahun 1985, namun paling banyak menyebutkan bahwa perempuan tersebut kelahiran 1989. Wanita ini kemudian merantau ke Batam dan kenalan dengan seorang pria bernama Alfius Agustinus yang lebih tua 2 tahun dibanding dirinya. Saling cocok satu sama lain, lalu keduanya menikah pada tahun 2014. Putra mereka pun lahir di bulan Juni 2015 yang menambah kebahagiaan pasangan ini. Menurut beberapa portal berita, sang suami bekerja di perusahaan Wintermar Offshore Marine Group. Ini bergerak di bidang pelayanan jasa kelautan lepas. Artinya, Alfius memang sering bertugas jauh dari keluarga karena tidak memungkinkan pulang tiap hari. Wajib berlayar terus. Terkadang baliknya sebulan sekali atau tergantung keadaan cuaca juga. Makanya saat kembali ke darat, dia sering membawa anak istrinya untuk rekreasi dan liburan. Pasangan ini tinggal di perumahan Sentral Raya Kecamatan Batu Aji Batam. Menurut para tetangga, mereka bukanlah tipe yang suka berbaur dengan warga lain. Palingan keluar rumah jalan-jalan bentar, pulangnya udah ngurung di rumah aja. Bahkan sebagian menyatakan mereka cukup sombong. Opini tetangga lainnya bilang bahwa sering terdengar pertengkaran di kediamannya. Suami istri ini selalu berdebat dan berkelahi dengan suara kencang yang ampe kemana-mana. Namun cukup wajar ya, namanya suami jarang pulang, yang tiap hari ketemu aja bisa berantem mulu kan? Menurut beberapa berita yang saya baca, Deli Cinta sedikit boros dan suka pamer. Tapi jika kita buka akun Facebooknya ya masih dalam batas wajar sih. Karena sering ditinggal suami tugas, wanita tersebut suka jalan sana-sini dengan mengendarai mobil Toyota Rush hitam mereka. Ngajak anaknya makan, jalan-jalan atau sekedar selfie-selfian aja. Mungkin rasa kesepian inilah yang dirasakannya hingga mikir butuh teman yang bisa mengerti keadaan serta mengisi waktu kosongnya. Sedikit cari yang anget-anget lah. Sampai pada Oktober 2017, dirinya pun mendownload sebuah aplikasi pertemanan dan kencan yang bernama Badu. Saya nggak tahu itu masih ada atau enggak sekarang, namun di tahun 2017 lalu, ini termasuk yang paling populer. Dari sinilah Deli Cinta pun berkenalan dengan satu profil yang mencuri perhatiannya, yakni seorang pria bernama Dedi Purbianto. Pria berusia 29 tahun tersebut mengaku bekerja sebagai bartender di salah satu kafe yang ada di Batam Center.
Dari aplikasi tersebut, mereka pun pindah kirim-kiriman pesannya di WhatsApp dan mulai gencar saling ingin tahu satu sama lain. Nampaknya Deli cukup kepincut sama lelaki tegap tersebut dan mengungkapkan keinginannya untuk memadu kasih. Disinilah baru Dedi mengaku bahwa dirinya bekerja sampingan sebagai pria bayaran dan tujuannya main badu adalah mencari pelanggan. Awalnya Deli keberatan dengan hal tersebut. Mungkin dia maunya senang sama senang aja, makanya sempat dicuekin beberapa lama. Namun kemudian dihubungi lagi dan terjadi negosiasi harga yang berujung pada kesepakatan bahwa mereka akan kencan dengan tarif sebesar 1,5 juta rupiah yang akan diterima pria tersebut sehabis mereka gituan. Setelah menitipkan anaknya pada saudara, akhirnya Deli Cinta pun menemui Dedi di Hotel Nagoya Inn Batam pada Minggu 26 November 2017. Pria itu yang udah check-in duluan dan mereka pun melakukan gituan sesuai kesepakatan. Namun sayangnya setelah selesai, Deli Cinta cuma membayar 200.000 dengan banyak alasan. Masa gitu aja 1,5 juta? Lagi nggak megang uang nih, gak usah pelit lah, toh sama-sama enak. Bahkan kemudian sehabis debat alot, dia janji akan membayar sisanya kalau mereka ketemu lagi. Nampaknya Dedi nggak bisa maksa dan cuma membiarkan wanita tersebut pulang begitu saja. Tapi dalam hatinya ya dia ngerasa udah dibohongin dan dirugikan. Hari-hari selanjutnya justru pria tersebut ngejar apa yang menjadi haknya. Diteleponin dan dicat sampai Deli Cinta bosan. Ternyata ada manfaatnya juga kalau wanita itu membalas bahwa bakalan bayar nanti di akhir Desember saat suaminya tidak ada di rumah. Sekalian kalau bisa minta dilayanin lagi. Akhirnya sepakat lagi mereka sebulan setelah pertemuan pertama, yakni pada Rabu 20 Desember 2017, perempuan tersebut mengundang Dedi ke rumahnya, lalu menjemput pria itu pada jam 10 pagi di depan Hotel Blitz Tunas Batu Aji. Langsung dibawa ke tempatnya di perumahan Sentral Raya. Saat itu akhirnya mereka cuma bertiga ya sama anaknya Deli Cinta yang berusia 2,5 tahun. Ngobrol dari pagi, siang, sampai malam. Bahkan Dedi disuguhkan mie instan serta kopi juga. Wanita ini janji akan membayar kekurangan kemarin. Tenang aja, gak usah ditanyain terus. Namun syaratnya mereka harus gituan lagi, tapi yang sekarang gratis lah. Hal ini disanggupi Dedi dan mereka pun melakukan hal tercela malam harinya sebanyak 2 kali. Tapi karena orangnya nggak sabaran atau takut dibohongin lagi, pria itu maksa terus untuk pelunasan pembayaran. Masih kurang 1,5 juta rupiah. Lama-kelamaan Deli Cinta pun emosi dan marah-marah. Bahkan dia membentak lelaki tersebut dengan sebutan nama-nama hewan dan berujung pada naiknya tensi Dedi. Keduanya berdebat dan saling tidak terkontrol. Sampai kemudian pria itu menekankan tangannya sekuat tenaga pada leher Deli Cinta hingga wanita tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-28 tahun. Setelahnya, Dedi mengambil ponsel perempuan itu, mengangkat LED TV dari kamar, dan membawa mobil Toyota Rush kepunyaan Alfius. Dia berpikir ya mungkin semua ini sudah pantas untuk membayar kekurangan 1,5 juta kemarin. Segera dirinya melarikan diri ke arah Bengkong. Keesokan paginya Kamis 21 Desember 2017, beberapa tetangga yang mendengar suara tangisan anak Deli Cinta pun nekat mendobrak dan menemukan tubuh tak bernyawa perempuan tersebut. Mereka segera melapor pada pihak yang berwajib dan tubuh Deli Cinta pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau. Menurut Kapolsek Batu Aji, Bapak Kompol Sujoko, timnya segera menghubungi suami Deli Cinta dan juga keluarganya. Abangnya yang bernama Budi Sihombing mengatakan mereka sempat curiga bahwa ini semua adalah perbuatan Alfius, sebab sang suami sangat susah dihubungi, handphonenya nggak aktif. Padahal menurut para tetangga, Alfius masih terlihat di rumahnya 3 hari sebelum kejadian, jadi kemungkinan besar bukan sedang berlayar. Hal ini diperkuat pihak keluarga yang menyatakan sudah hampir sebulan suaminya itu nganggur dan lagi cari kerjaan.
Namun ternyata, usut punya usut, alibi Alfius kemudian cukup kuat karena dirinya sedang berada di Matak, Kabupaten Anambas saat peristiwa ini berlangsung. Selanjutnya, polisi coba melacak ponsel milik Deli Cinta yang ternyata sedang dipegang oleh seorang pria bernama Sarjono. Inilah yang membuka jalan bagi berwajib bisa membongkar semuanya. Sarjono bilang dia membeli handphone tersebut dari teman lamanya yang bernama Dedi Purbianto. Segera petugas mengejar identitas Dedi dan berhasil menemukan mobil yang dicurigai adalah kepunyaan Deli Cinta, yaitu Toyota Rush hitam yang terparkir dekat Morning Bakery, Ruko Windsor. Namun ada yang aneh, yakni nomor polisi kendaraan tersebut sudah diganti. Tadinya berplat BP1661GI menjadi BP2GI. Tapi karena petugas sudah memegang foto mobil sebelumnya dan cirinya sama, jadi itulah pasti kendaraannya. Mereka kemudian mencari Dedi di sekitar situ dan didapatlah pria ini di sebuah klub malam Sky Hotel Batam Center pada Sabtu 23 Desember 2017 sekitar pukul 22. Lelaki tersebut sepertinya sadar bakal diciduk. Dia sempat kabur sampai petugas pun melepaskan timah panas dan berhasil menangkapnya. Jika kita mengenal Dedi Purbianto bin Zainal Abdi lebih dekat, banyak yang bilang sebenarnya dia pribadi yang sangat pendiam dan kalem. Lahir tahun 1988 dan dulunya bekerja sebagai anak buah kapal bersama Sarjono tempat dia menjual ponsel tadi. Kemudian berubah profesi menjadi bartender sambilan juga sebagai pria bayaran. Dirinya pernah menikah namun pisah dan memiliki putra berusia 2 tahun yang diurus sama ibunya. Sedangkan kini Dedi memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Yuni. Nah, Yuni tidak menyangka bahwa kekasihnya punya kerjaan sampingan berbayar tadi karena keuangannya selalu tipis. Bahkan untuk acara ulang tahun anaknya aja, dia sampai minjem 500.000. Masa iya punya tarif 1,5 juta rupiah per tamu? Dia sempat heran juga saat Dedi muncul dengan mobil Toyota Rush hitam. Saat ditanya nggak mau jawab itu punya siapa. Namun sempat dipakai buat jemput dirinya dan juga buat nganter ibu kos Dedi ke Polda Kepulauan Riau menjenguk menantunya. Saat mengetahui apa yang terjadi terhadap sang istri, tentu Alfius sedih dan kaget. Dia tidak mengira Deli Cinta mau bayar-bayar gitu, apalagi sampai membuat nyawanya melayang. Tentu kronologi yang diceritakan Dedi disangkal oleh keluarga dan teman-teman dekat wanita itu. Soalnya kan dia cantik, seperti mustahil bagi mereka. Maksudnya, dia bisa aja mendapatkan pria manapun dengan pesonanya. Masa ia mau ngeluarin duit, apalagi berhutang akibat berbuat gituan? Tapi, hasil CCTV di Nagoya Inn serta bukti-bukti chat sepertinya menguatkan semua cerita Dedi. Sementara suaminya malas untuk hadir di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya pada pengadilan. Alfius lebih memilih membawa sang putra ke tempat orang tuanya di Tanjung Pinang. Pada persidangannya di Pengadilan Negeri Batam, Dedi menyatakan nyesal dan berjanji akan berlaku baik jika masa hukumannya telah selesai. Dia ngaku bersalah serta mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sakit hati yang tiba-tiba karena ucapan Deli Cinta bikin amarahnya tak terbendung kala itu. Bahkan kuasa hukumnya menyatakan tidak ada unsur terencana dalam kasus ini hingga pantas jika Dedi hanya dihukum 7 tahun saja. Atas Deli Cinta Siombing kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Batam dengan agenda mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Dedi Purbianto. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Dedi Purbianto mengatakan bahwa perbuatan keji untuk menghabisi nyawa korban bermula dari rasa tersinggung karena dimaki-maki oleh korban. Ia mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya setelah menjalani masa hukumannya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa dalam nota pembelaannya meminta kepada Ketua Majelis Hakim Taufik Nainggolan didampingi Reni Pitua dan Egy Novita untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun. Menghukum terdakwa Dedi Purbianto bin Zainal Abdi dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sampai pada keputusannya per hari Kamis 16 Agustus 2018, masih di Pengadilan Negeri Batam, 3 orang hakim yang diwakili oleh Reni Pitua Ambarita menyatakan bahwa Dedi Purbianto bersalah atas tindak kejahatan tingkat 1.
Nggak ada alasan bahwa terpancing kata kasar dibolehkan berbuat jahat. Makanya lelaki tersebut dijatuhi hukuman 18 tahun penjara tanpa boleh keluar dengan jaminan sampai masa tahanannya habis. Dengan menunduk lemas, Dedi menerima dan keadaan semakin ricuh kala kerabat dan saudara-saudara Deli Cinta melakukan protes menganggap hukuman tersebut terlampau ringan. Awalnya pihak keluarga wanita itu mau melakukan banding, namun saat keputusan pertama aja memakan waktu hampir setahun dan menghabiskan banyak tenaga, pikiran, serta uang. Jadi mereka urung dan membiarkan keputusan awal saja yang berjalan. Sekali lagi, kasus ini 100% saya dapat dari internet dan menjadi ajang informasi bagi kita tanpa mau menyudutkan pihak manapun, sebagai pembelajaran agar kita lebih mawas diri dan selalu berhati-hati dalam bertingkah laku. Maaf ya jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman yang diterima oleh Dedi Purbianto terlalu ringan atau sudah pantas? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Dan ingat juga untuk tetap berbuat baik. Terima kasih.